الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Haji Saiful Arif SH, yang kami hormati Bapak Haji Insinyur Arfan Arif selaku Ketua Yayasan beserta pengurus yayasan yang lain. Yang kami hormati Ibu Suryani selaku Kepala Seksi PD Pontren yang mewakili jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan juga para pembina asrama beserta santri-santri yang saya banggakan. Hari ini kita semuanya melakukan pertemuan yang luar biasa, yaitu musyawarah Yayasan Bagus Salam tahun periode 2016-2024. Mengapa sampai 2024? Karena sudah berakhir tetapi sempat kita perpanjang hingga tahun 2024 ini. Harapan kita tentunya bahwasannya nanti akan terbentuk pengurus yang baru periode 2025-2029 sehingga kita semuanya dapat bergerak dengan lebih lincah lagi. Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, bahwasanya pertemuan ataupun rapat musyawarah pada siang hari ini adalah merupakan hasil keputusan rapat pengurus yayasan pada tanggal 15 September 2024, 2 pekan yang lalu. Kemudian rapat juga diikuti para pengurus yayasan, kepala sekolah, bapak ibu guru, pembina asrama, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang selama ini mendirikan ataupun pernah terlibat di dalam aktivitas di Bagus Salam, dengan harapan kita semuanya dapat berkontribusi untuk memberikan masukan dan kemajuan demi kemajuan Bagus Salam yang akan datang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian juga saya secara pribadi menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya bahwasannya panitia sudah bekerja dengan bersusah payah meskipun tetap dalam suasana gembira. Seperti lagu himne Bagus Salam ini yang baru dipelajari oleh anak-anak selama 2 hari, alhamdulillah dapat ditampilkan dengan baik. Di sisi lain kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya sambutan kami dalam acara ini banyak terdapat kekurangan. Yang terakhir adalah kami mohon kesediaan dari Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi musyawarah Yayasan Bagus Salam periode 2016-2024. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara kelima, sambutan pengurus Yayasan Babus Salam Selayar kepada Bapak Insinyur Haji Arfan Arif dengan hormat disilakan. Pengawal. Ini oleh Prabowo ini. Pas pampres. Pasukan pengawal. Kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hizbul Yang Watan. terhormat Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang saya hormati para terkhusus pengurus Pondok Pesantren Babus Salam, Ketua Pondok, Pimpinan Pondok Pak Insinyur Haji Haitami, dan segenap pengurus yayasan, pengurus pondok, dan hadirin dan hadirat yang insyaallah sama saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian, dan hatinya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara musyawarah Yayasan Babus Salam Selayar periode 2016-2024. Salawat dan taslim pada senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita dan itu adalah rahmatan lil alamin. Bapak Wakil Bupati saya hormati dan serta segenap hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya banggakan. Yang pertama, selanjutnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Haji Muhammad Agi Fatah. Beliau selaku Ketua Umum masih berada di Makassar dan tidak sempat hadir pada kesempatan ini, sehingga sebagai Wakil Ketua Yayasan saya diberikan amanah untuk mewakili beliau pada acara musyawarah ini. Selanjutnya, seperti tadi dilaporkan oleh panitia sekaligus pimpinan pondok Pak Insinyur Haji Haitami, bahwasanya kepengurusan yang lalu itu mulai dari 2016 sebenarnya sampai dengan 2022. Ya, namun karena kita belum sempat melaksanakan musyawarah, akhirnya pimpinan pusat mengambil inisiasi untuk diperpanjang 2 kali, bahkan mulai dari 2000 sampai diperpanjang sampai ke 2023, kemudian ini diperpanjang lagi yang kedua kalinya sampai dengan akhir 2024 ini. Dan kesempatan kepada kita untuk kita bermusyawarah ya sebelum berakhir masa jabatan. Jadi yang ada ini belum dimisioner, ya, belum dimisioner karena belum habis masa jabatannya. Ya, dan seperti tadi disampaikan, musyawarah kita ini untuk membentuk pengurus yayasan 2025 sampai dengan 2029, sampai 5 tahun setiap periode yang ada. Baik, harapan kami di dalam musyawarah ini, kita sangat berharap mudah-mudahan kita bisa membentuk pengurus yayasan yang baru, dan mungkin kita rangkaikan sekaligus juga dengan penyusunan pengurus pondok ya, karena mumpung kita ramai hadir lengkap semua, sekaligus kita melakukan penyusunan pengurus pondok pesantren juga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya
pimpinan pondok, pengurus pondok itu diangkat oleh yayasan. Ya, tetapi ya, kita sangat berharap melalui pertemuan musyawarah ini kita sudah melahirkan konsep siapa yang akan menjadi pengurus pondok, dan insya Allah nantinya setelah pengurus yayasan dibentuk, insya Allah tidak usah lagi ada rapat yayasan, langsung di SK-kan pengurus pondok itu oleh pengurus yayasan yang sudah terbentuk. Ya, saya rasa ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang bisa hadir pada kesempatan ini untuk membuka acara musyawarah ini. Mudah-mudahan musyawarah ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa menghasilkan pengurus yayasan, pengurus pondok yang seperti tadi dikatakan di dalam syair daripada Mars Babu Salam, yaitu kami rela mengabdi untuk negeri abadi. Jadi kami rela mengabdi untuk negeri abadi. Ya, mudah-mudahan kita ini bagian daripada amal jariah kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sekaligus membuka secara resmi musyawarah Yayasan Babus Salam kepada Bapak Haji Saiful Arif Sarjana Hukum dengan hormat disilahkan. Ganti yang ini pas pampres. Iya. Wah. Kalau tadi Prabowo, ini Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selayar atau yang wakili beliau, yang kita hormati Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama, segenap pengurus yayasan, dan juga ada beberapa calon pengurus yang kita undang dengan hormat hadir dalam acara ini, juga segenap pengurus Pondok Pesantren Babus Salam, segenap warga dan keluarga, baik kepala sekolah, para guru di semua tingkatan TK 2, SD, SMP, dan SMA, segenap warga dan keluarga undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, bersalawat kepada Rasulnya, idola kita, tauladan terbaik sepanjang zaman, uswatun hasanah rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan ridha Allah tetap tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat pengikut yang istiqomah, komitmen, konsisten dan konsekuen terhadap segala tatanan dan tuntunan yang diajarkan dan dianjurkan oleh beliau. Salam hangat, salam hormat dari Pak Basli, Pak Bupati yang tidak bisa hadir secara fisik di tempat ini, dan mengamanahkan kepada Wakil Bupati, kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesannya, harapannya, informasinya, dan juga ucapan terima kasihnya kepada kita semua. Sebelum saya membacakan laporan atau sambutan tertulis beliau, poin-poin intinya, saya ingin mengomentari ayat-ayat yang dibaca oleh Qori tadi. Di situ ada ayat yang populer bagi NU, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada juga ayat yang populer bagi Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, dan seterusnya. Lalu Ismi juga punya ayat populer, itu pernah dipopulerkan oleh Pak Hakim waktu jadi bupati. Ya ma'syaral jinni wal ins
ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kalau nggak salah ada di surah Ar-Rahman, ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu ayat apa yang populer bagi pesantren Darussalam? Ada kan? Ada. Ada. Ya. Wa yakhshal ladzina law tarku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hampir setiap saat dipompakan oleh Pak Muntar Adam ayat ini untuk mengingatkan kita, mencerahkan kita, menyegarkan kita tentang tugas dan tanggung jawab. Ini ditujukan kepada seluruh generasi terdahulu. Dan kita tidak ada yang bisa menghindar dari situ. Apakah dia guru, apakah dia pemerintah, apakah dia pejabat, apakah dia orang tua, apakah dia wali, kita tidak ada yang bisa lepas dari situ. Peringatan itu ditujukan ke kita. Hendaklah mempersiapkan, hendaklah khawatir, hendaklah takut. Generasi pendahulu itu jangan sampai melahirkan generasi penerus, generasi pelanjut dalam keadaan lemah. Akidahnya jangan, lemah imannya jangan, lemah akhlaknya jangan, lemah ibadahnya jangan, lemah fisiknya jangan, lemah ekonominya jangan. Ini menjadi sangat relevan kembali ketika kita bercita-cita atas nama pemerintah generasi emas di 2045. Dan pesantren Darussalam sebagai sebuah lembaga pendidikan harus berperan aktif menjadi pelopor, jangan menjadi pengekor, bos. Jadi pelopor. Ya. Generasi emas itu 2045, tinggal 20 tahun ke depan. Dan harus dipersiapkan sekarang. Karena kalau kita tidak persiapkan sekarang, yang terjadi bukan generasi emas, generasi cemas. Kita tidak mau itu yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Darussalam sejak zamannya Pak Akif diteruskan Pak Sari sampai ke Pak Basri 2 periode ini, kita masih mempertahankan kebijakan santri utusan desa. Kasihkan laporan Pak Ilyas, kasihkan laporan Pak Said. Desa mana yang enggak? Kutagi. Apa persoalannya? Kenapa? Karena saya tahu filosofinya itu ketika mendampingi Pak Akif melahirkan kebijakan itu masih 2. Untuk daratan Darussalam, untuk kepulauan Darul Muttaqin, Polo-Polo, desa-desa itu. Sasarannya 3 substansinya. Pertama, untuk mengatasi persoalan ekonomi. Di antara desa itu barangkali ada yang intelektualnya bagus, finansialnya nggak cukup, bantu desa. Kepala desa sebagai eksekutif di level desa bersama perekatnya harus berdiskusi dan mengalihkan anggaran, mengalokasikan anggaran bersama ketua dan anggota BPD-nya agar ada santri utusan desa, terutama dipilih dari warga desa yang secara sekali lagi intelektualnya bagus, finansialnya nggak mendukung. Yang kedua substansinya untuk menghidupkan pesantren. 81 desa yang ada di Selayar ini, kalau dibagi rata saja 40-41 atau proporsi lain, komposisi lain, hidup pesantren ini. Kenapa? Karena setiap tahun ada santri yang sudah terjamin dari desa. Yang ketiga adalah untuk mempersiapkan pegiat agama di desanya. Setelah yang bersangkutan mondok di pesantren dengan dipompa, dibina, digendeng kemandirian. Itu belum berubah, itu belum bergeser. Bergeser berubahnya hanya karena ada beberapa pesantren. Ya, pesantren Pawetan misalnya akan lahir kebijakan yang lebih rinci, lebih detail. Orang-orang di sekitar desa sekitar Pawetan itu di Pawetan itu. Tapi pengalaman kenyataan yang kita hadapi, banyak warga pula yang dikerahkan ke Darul Muttaqin waktu itu, dia mau lebih baik membayar, yang penting dia mau bisa langkah. Tidak mau ke Darul Muttaqin, biar migrasi. Itu portalnya kan transportasi, portalnya karena sinyal dan lain-lain. Sebagai pemerintah, saya bersyukur berterima kasih karena ketika pesantren Darul Muttaqin Polo-Polo tidak aktif kemudian bubar, ikatan alumninya tetap bersemangat. Dibangunlah pesantren baru di sana.
oleh Ikatan Alumni Darul Muttaqin Kolokolo. Tetap Darul Muttaqin itu dipertahankan, tetapi tempatnya di wilayah Desa Korebumi, bertetangga dengan wilayahnya masuk Desa Barugaya, bertetangga dengan wilayah binaannya Pak Yamril yang masuk Desa Korebumi di Karajaan itu, bertetangga dekat sekali, cuma beda wilayah desa. Kalau Ikatan Darul Muttaqin Kolokolo itu masuk Desa Barugaya, kemudian pesantren Hafiz itu masuk dalam wilayah Korebumi. Saya tahu karena saya yang meletakkan batu pertamanya, mewakili pemerintah ketika itu. Dan ini terus berkembang. Kemudian dukungan dananya terus kita usahakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa cair dana yang kami usahakan, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini letak pentingnya. Dan ini sejalan dengan tema yang disepakati oleh panitia, meningkatkan peran Wassalam dalam mendidik generasi muda yang cerdas, soleh, dan terampil serta mandiri guna mewujudkan selayar yang unggul. Itu ada hubungannya dengan ayat yang dipopulerkan oleh Pak Kiai Mutar. Wal yas'al ladzina la taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini ada hubungannya dengan obsesi pemerintah bahwa 2045 kita menuju generasi emas. Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, kita akan melaksanakan musyawarah. Ini adalah sebuah momen untuk menciptakan regenerasi kepengurusan, kepemimpinan di semua organisasi seperti itu. Ya. Agenda utamanya pertama laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang akan dikomisioner di bawah kepemimpinan Pak Hakim Fatah. Wakil ketuanya Pak Arfan, ketua hariannya Saiful Arif. Laporan pertanggungjawaban harus sampaikan. Sesudah laporan pertanggungjawaban itu agenda utama kita adalah evaluasi, koreksi, masukan, kritikan. Bahasanya muhasabah. Bukan mencari siapa yang salah, baik di yayasan maupun di pimpinan pondok atau di pesantren. Bukan sekali lagi mencari siapa yang salah, tapi di mana letak salahnya. Substansi tujuan muaranya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan yang baik-baik yang dilakukan oleh pengurus yang berakhir masa jabatannya, untuk membenahi dan memperbaiki semua yang kurang yang terjadi di masa kepengurusan sebelumnya, supaya tidak terulang di masa kepengurusan berikutnya. Baru kemudian ada program kerja secara garis besar yang akan dirinci, didetailkan, ditekniskan di musyawarah kerja atau rapat kerja oleh pengurus terpilih. Baru kemudian agendanya memilih pengurus. Nah, supaya tidak berlama-lama, berlarut-larut, pilih saja informator. Baik informator, apakah informator 5 atau 7, baik untuk yayasan maupun untuk pesantren. Kasih waktu. Informator, misalnya informator 7, kasih 7 hari juga misalnya. Jangan terlalu lama. Nanti persoalan perhatikannya, administrasinya, yang kemudian kita atur secara teknis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu pesan Pak Basri dalam naskah tertulis ini. Ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kata beliau, kami juga menyampaikan ucapan salawat setelah saya sampaikan tadi. Kami sangat menyadari Pondok Pesantren Al-Quran Darussalam Al-Muntariyah telah banyak berkontribusi dalam memajukan dan mengembangkan dunia pendidikan. Kami pantau sebagai pemerintah ada mubalik hijrah. Oh, ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah. Yang prinsipnya dulu 10 kelompok, kita ambil 10 orang, melaksanakan mubalik secara hijrah di 10 malam, di 10 tempat, di 10 titik. Sekalipun nanti berkembang misalnya sudah menjadi belasan, tapi itu prinsip awalnya yang kami pantau. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sangat bermanfaat bagi santrinya sendiri, karena ilmu-ilmu teori yang didapatkan di bangku pendidikan formal diterapkan di masyarakat selama 10 malam, 10 orang di 10 titik. Wah, ini luar biasa. Ya, tinggal barangkali kita pikirkan, karena sejak atas nama pemerintah, sejak pemantauan kami belum pernah kita program di kecamatan kepulauan, ya belum. Ya, paling tidak Bahuduan lah misalnya, Tampurungan, Punas, BTP, itu juga pulau.
Ya, kita kirim warga kita, santri kita menjadi obu orang pulau. Ya, karena sampai ini masih daratan di Wonta Manai, di Wonta Matekne, di Wonta Haru, di Wonta Siku itu sudah di semua. Sekalipun sudah ada pula juga di Manarai, di Dopa, di Musuh. Ya, barangkali ke depan di bulan Ramadan kita sudah pikirkan memang dimediasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah dengan Pak Camat, dengan Pak Desa. Tetapi kemudian santri-santri ini berkembali istirahat di bawah koordinasi para pembina guru-gurunya dan teman-teman yang senior. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, semoga apa yang kita kerjakan kata Pak Basir dalam sambutan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat bagi bangsa, negara dan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena tugas utama pemerintah itu ada 3, sebenarnya 5, tapi 3 paling populer. Pertama, pembangunan. Kalau pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, sesungguhnya yang ingin dicapai adalah kesejahteraan. Tugas utama yang kedua adalah pelayanan. Kalau pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan, yang ingin dicapai adalah keadilan. Dan yang ketiga dan ini sangat penting adalah pemberdayaan. Karena muaranya adalah kemandirian dan Pak Abu Salam bisa masuk di situ. Disitulah program yang kita laksanakan di Gerbang Sari, Gerakan Membangun Desa Mandiri. Alhamdulillah di akhir periode ini kami sudah mencapai bahkan over target. Tidak ada di desa yang masuk kategori sangat tertinggal. Tapi desa yang sudah mandiri sudah melebihi target. Ada sebagian desa masih level maju, ada sebagian desa yang berkembang, dan sedikit lagi desa yang masuk kategori tertinggal, sangat tertinggal, sudah jauh, sudah bilang. Makasih semuanya. Dan kami berharap mudah-mudahan musyawarah ini melahirkan hasil keputusan yang bermanfaat, terutama ketika kita menyusun konsep program kerja. Harus bersinergi antara program kerja yayasan, program kerja pesantren dengan program kerja pemerintah. Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, selanjutnya saya berharap musyawarah ini tetap mengingat jasa Haji Muhammad Ali Moa. Dialah yang mengangkat tanahnya ini melalui Pak Haji Mahmud Binti. Ini jasa, ini amal jariah, tidak boleh dilupakan dan menghargai keluarga beliau. Lalu kemudian bagaimana jasa Pak Kamalud bin Sese dengan keluarganya yang pernah mengeluarkan uang pribadinya keluarganya untuk membayar honor para guru yang sudah mengabdi berbulan-bulan tapi belum cukup sumber dana kita untuk mendanai mereka. Bagaimana jasa Pak Muhtar Adam dengan keluarganya, sekalipun berkiprah di Bandung tetapi hampir setiap tahun datang ke Selayar memberikan pencerahan, penyegaran kepada kita. Jangan lupakan semangat mereka, jangan lupakan amanah mereka, jangan lupakan motivasi mereka untuk kita teruskan perjuangan mereka membina daerah kita melalui pesantren Abu Salam. Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, ini yang dapat kami sampaikan, barangkali mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk melaksanakan musyawarah ini. Sekali lagi salam hangat, salam hormat. Ini permohonan maaf dari Pak Basli, Pak Bupati yang tidak bisa hadir di sini, dan amanah informasi serta harapan disampaikan oleh beliau melalui saya sebagai Wakil Bupati. Dan akhirnya pada hari ini, hari Ahad, tanggalnya tanggal 29. Tanggalnya tanggal 29, bulan 9 tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 25 bulan 3 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, musyawarah ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian sambutan dari Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.